Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilma Tazkiyah dengan NPM 22411-090 dari manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi dari PowerPoint yang telah saya buat tentang manajemen produksi, yaitu materi ke-10 manajemen keuangan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian dari produksi sendiri. Di sini saya memaparkan menurut Hadi Projo dan Sudarmo. Produksi merupakan proses untuk menciptakan atau menambah manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi, sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh para konsumen. Nah, produksi juga merupakan proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang dan juga jasa. Kemudian setelah pengertian dari produksi, yang kedua saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen produksi dan tantangan manajemen operasional. Nah, di sini ada definisi manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan suatu penataan proses yang fokus pada pengubahan bahan mentah menjadi produk serta memberi nilai jual pada produk tadi. Melalui manajemen produksi yang rapi, perusahaan dapat menciptakan barang sesuai spesifikasi, jumlah, dan waktu yang ditargetkan, serta biaya yang diminimum. Singkatnya, manajemen produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada secara efektif dan juga efisien. Kemudian setelah ada definisi manajemen produksi, itu ada tantangan manajemen operasional. Nah, manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan perancangan dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang dan jasa. Terdapat 5 tantangan utama yang dihadapi manajer operasional, yaitu yang pertama itu ada globalisasi, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada perilaku etis, yang keempat ada komunikasi yang tidak efektif, kemudian yang kelima ada desain sistem. Itu ada 5 tantangan yang harus dihadapi oleh manajer operasional. Kemudian setelah tadi ada pengertian, definisi manajemen produksi, kemudian ada tantangan, sekarang ada International Standardization Organisasi. Organisasi internasional untuk standarisasi atau singkatan ISO adalah Badan Penetapan Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendirinya menggunakan singkatan ISO, yaitu berarti sama. ISO dinilai sangat penting untuk dimiliki perusahaan yang ingin bersaing secara global, karena dapat mengukur kredibilitas dan manajemen mutu dari sebuah perusahaan. Nah, ISO ini didirikan dengan tujuan utama, yaitu menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan, dan kesehatan lingkungan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada, sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar masing-masing. Kemudian di sini ada mutu dan konsep SNI. Yang pertama, di mutu dan konsep SNI ini saya akan menjelaskan pengertian mutu SNI itu dulu. Nah, SNI ini merupakan dokumen
dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademis, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu komitmen teknis. Sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Nah, Standar Nasional Indonesia atau SNI ini adalah standar yang berlaku secara nasional yang ada di negara Indonesia. SNI ini dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Nah, contoh produk yang dikeluarkan SNI yaitu air mineral, pemanis buatan, garam konsumsi. Kemudian pada barang itu ada helm yang berstandar SNI. Kemudian setelah pengertian dari SNI itu ada 6 konsep metode SNI. Yang pertama itu ada openness atau keterbukaan. Yang kedua itu ada transparansi atau transparasi. Yang ketiga ada konsensus dan impartiality atau konsensus dan tidak memihak. Kemudian yang keempat ada effectiveness dan relevan. Yang kelima ada coherence. Yang keenam ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Kemudian yang keenam itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Itu ada 4. Yang pertama itu ada kesempatan pelatihan atau pengembangan karir. Yang kedua ada kesehatan dan hubungan sosial. Yang ketiga ada lingkungan kerja dan sistem penggajian. Yang keempat ada teknologi dan juga waktu. Kemudian ada rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Nah, rasio produktivitas adalah angka terukur yang mengukur produksi selama periode tertentu. Rumus dari rasio produktivitas ialah keluaran atau dibagi masukan sama dengan hasilnya yaitu produktivitas. Mengapa sih penting untuk menghitung produktivitas? Yaitu karena untuk meningkatkan operasi bisnis. Operasi bisnis ini berkaitan dengan perekrutan, pengadaan bahan, pembelian peralatan, dan lain-lain. Kemudian yaitu membantu pengembangan tujuan. Nah, sasaran di tempat kerja berkaitan dengan kuota, jumlah penjualan, atau jumlah tugas yang harus diselesaikan seseorang. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan klien, yaitu menyadari basis klien yang berarti mengetahui tren pembelian dan permintaan produk para klien. Kemudian yang keempat itu untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan dengan lebih baik, yaitu melacak produktivitas, membantu manajer mengidentifikasi kebutuhan karyawan seperti peralatan yang lebih baik atau lebih banyak pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. Kemudian ada persoalan dalam manajer produksi. Ada 5 persoalan dalam manajemen produksi, yaitu persoalan tentang mengontrol persediaan stok barang, yaitu kontrol persediaan stok barang ini masih menjadi kendala yang banyak terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, terutama pada industri manufaktur dengan skala menengah dan kecil yang masih menggunakan sistem pencatatan stok secara manual. Kemudian yang kedua itu ada persoalan proses produksi yang tidak efisien. Pada saat ini, perusahaan industri manufaktur masih mencari cara yang efektif untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi proses sistem produksi. Salah satu cara yang umum diterapkan namun merugikan yaitu mengorbankan kualitas produk demi mengurangi biaya produksi. Kemudian yang ketiga itu ada kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. Untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berkualitas, perusahaan dapat memfasilitasi karyawan dengan pelatihan secara berkala untuk membantu meningkatkan potensi dan kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian tidak adaptasi dengan teknologi. Kemudian yang terakhir ada data sistem produksi tidak terintegrasi.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.